Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Donnarumma tolak 2 tawaran kontrak baru dari AC Milan. Masa depan kiper AC Milan, Gianluigi Donnarumma masih terus dalam tanda tanya. Kontrak Donnarumma sendiri akan habis pada Juni mendatang. Milan memprioritaskan untuk mencapai kesepakatan dengan kiper internasional Italia itu, tetapi pembicaraan dengan yang bersangkutan kini ditunda dulu. Dia rupanya sudah 2 kali menolak tawaran kontrak baru. AC Milan tampaknya mulai ancang-ancang untuk kehilangan Donnarumma. Laporan media-media Italia mengungkapkan, bos-bos Milan mulai mempertimbangkan untuk mencari pengganti Gianluigi Donnarumma. Piala Eropa 2020 izinkan 5 pergantian pemain. Keputusan ini diberlakukan UEFA per Rabu 31 Maret 2021 dalam rapat Komite Eksekutif. Pergantian 5 pemain sejatinya sudah dilakukan sejak kualifikasi Piala Dunia 2022 pekan ini. Namun untuk kompetisi resmi antar negara, baru Piala Eropa yang akan menggunakannya, disusul Final Four, UEFA Nation League, dan juga playoff degradasi di kompetisi itu. Pergantian 5 pemain ini diterapkan berkaitan dengan pandemi virus corona yang sudah mengacaukan kalender sepak bola Eropa. UEFA cabut aturan larangan penonton ke stadion. UEFA mencabut pembatasan penonton di pertandingan sepak bola Eropa. Artinya, supporter bisa datang ke stadion lagi jika aturan wilayah setempat mengizinkan. Dengan ketetapan barunya, ada peluang final Liga Eropa dan Liga Champions musim ini bisa dihadiri penonton langsung. Adapun Liga Eropa digelar di Stadion Gdansk pada 26 Mei 2021 dan final Liga Champions digelar 3 hari berselang di Stadion Olimpiade Atatürk, Istanbul, Turki. Jika berjalan lancar, maka bisa saja gelaran Piala Eropa 2020 juga bisa dihadiri penonton. Pesta sepak bola benua biru itu akan digelar pada 11 Juni hingga 11 Juli 2021. Jerman dipermalukan Makedonia Utara. Jerman menjamu Makedonia Utara di Skjånes Race dan Arena, di Mansaf tertinggal lebih dahulu setelah kemasukan gol dari pemain senior Makedonia Utara, Goran Pandev, di akhir babak pertama. A chance for Pandev. And gol balasan Jerman dicetak Ilkay Gundogan dari titik putih di menit ke-63. Man City midfielder straight down the middle, and Germany. Elif Elmas menjadi mimpi buruk untuk Jerman. Elmas mencetak gol kemenangan Makedonia Utara di menit ke-85. North Macedonia taking the lead. The Napoli. Dengan hasil ini, Jerman melorot ke peringkat ketiga klasemen grup usai mengumpulkan 6 poin dari 3 laga, sedangkan Makedonia Utara naik ke posisi kedua dengan 6 poin, unggul selisih gol dari Jerman. Griezmann bawa Prancis menang atas Bosnia. Timnas Prancis sukses membawa pulang 3 poin usai menang tipis 1-0 atas Bosnia and Herzegovina di matchday ketiga grup D, kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Kemenangan itu pun dipersembahkan oleh satu-satunya gol Antoine Griezmann yang mencetak gol di menit ke-60. Rabiot and Griezmann center. Berkat kemenangan itu, Prancis kini berdiri di puncak klasemen grup D kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Sementara Bosnia and Herzegovina berada di posisi keempat. Spanyol bekuk Kosovo 3-1. Pada pertandingan yang dihelat di Estadio Olimpico de la Cartuja, Spanyol tampil dominan. Spanyol unggul 2-0 di babak pertama lewat aksi Dani Olmo di menit ke-34. Olmo looking to bend one. Oh, it's a beauty. Dan Ferran Torres di menit ke-36. It's Torres on the angle. Oh, it's two.
Kosovo berhasil memperkecil kedudukan lewat aksi Besar Halimi di menit ke-70. Could spell trouble. Halimi, he's trying to lob it in from there. Gol Gerard Moreno di menit ke-75 memastikan 3 poin untuk Spanyol. And goes the corner from Koke. Oh, and it's glanced in. Dengan hasil ini, Spanyol menguasai grup B dengan 7 poin dari 3 laga. Sedangkan Kosovo di posisi terbawah dengan nil poin. Maguire pahlawan, Inggris atasi Polandia 2-1. Bermain di Wembley, Inggris bisa unggul 1-0 sejak menit ke-19 setelah Harry Kane mencetak gol lewat penalti. And he scored in this one too. Polandia baru bisa membalas di menit ke-58 lewat aksi Jakub Moder. England. And this is a real chance for an equalizer, and it is. Inggris akhirnya bisa memastikan kemenangannya di menit ke-85 berkat gol yang dicetak Harry Maguire. Delivery to the far post. Stones heads it down. Maguire is there. Skor 2-1 menutup jalannya pertandingan. Kemenangan atas Polandia membuat Inggris masih sempurna di grup I dan memimpin dengan 9 poin dari 3 kemenangan. Sementara Polandia tertahan di peringkat keempat dengan baru mengumpulkan 4 poin. Italia bungkam Lituania 2-0. Bermain di Stadium Vinicius, Italia sempat kesulitan menghadapi Lituania. Bahkan babak pertama berakhir 0-0. Di awal babak kedua baru Italia menggebrak. Gol dari Stefano Sensi di menit ke-47 membawa Italia memimpin 1-0. Laid back by Locatelli. Sensi has found a way through. Italia banyak menekan setelahnya. Gol kedua pun lahir di masa injury time lewat penalti Ciro Immobile. 2-0 Italy. Skor 2-0 menutup jalannya laga. Kemenangan atas Lituania membuat Italia masih memimpin grup C dengan poin sempurna dari 3 laga. Adapun Lituania menjadi juru kunci lantaran belum menang dari 2 pertandingan. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa hari ini. Armenia menang 3-2 atas Rumania. Moldova kalah 1-4 dari Israel. Austria kalah 0-4 dari Denmark. Andorra kalah 1-4 dari Hongaria. Ukraina bermain imbang 1-1 dengan Kazakhstan. Irlandia Utara bermain imbang 0-0 dengan Bulgaria. Skotlandia menang 4-0 atas Kepulauan Faroe. Yunani bermain imbang 1-1 dengan Georgia. Liechtenstein kalah 1-4 dari Islandia. San Marino kalah 0-2 dari Albania. Parah, Timo Werner gagal nyekor ke gawang yang kosong. Striker timnas Jerman Timo Werner membuat sebuah kegagalan kala Jerman kalah melawan Makedonia Utara dengan skor 1-2. Sebenarnya hasil pertandingan bisa saja berbeda andai striker timnas Jerman Timo Werner berhasil mengkonversi peluang emas yang didapatnya pada menit ke-80. Namun Werner hanya menyepak angin ketika mendapat bola kiriman dari Gundogan dan bola akhirnya keluar lapangan usai membentur kaki Werner yang digunakan sebagai tumpuan. Italia gilas Lituania, Mancini cetak rekor. 2 gol yang diciptakan Stefano Sensi dan Ciro Immobile mengantarkan Italia menang 2-0 atas Lituania di Vinicius, Lituania, Kamis 1 April dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tim asuhan Roberto Mancini itu mencatat kemenangan ketiganya dari 3 pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Italia kini tak terkalahkan dalam 25 pertandingan di bawah asuhan Mancini yang merupakan rekor terlama kedua tanpa kekalahan yang sama dengan pencapaian Marcelo Lippi. Kylian Mbappe mandul di timnas Prancis, begini tanggapan Desam. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps memberikan tanggapannya soal Kylian Mbappe yang mandul dalam 3 laga terakhir Prancis. Mbappe dinilai tak mampu melanjutkan performa apiknya di PSG ke timnas Prancis. Saat membela PSG, mantan pemain AS Monaco itu telah mencetak 20 gol dan 6 assist dalam 25 pertandingan Ligue 1. Penurunan performa Mbappe juga menyita perhatian pelatih Prancis Didier Deschamps. Deschamps mengatakan bahwa Mbappe tak puas dengan performanya saat ini bersama Prancis.
Saya mengenal Kylian dengan baik. Dia bisa saja pada pertandingan tertentu atau periode waktu tertentu tidak bermain pada level terbaiknya, ujar Desam. Manchester United tumbalkan Van de Beek demi bintang gagal Juventus. Manchester United berencana menumbalkan Donny van de Beek demi ambisi mereka untuk mendatangkan bintang gagal Juventus Adrien Rabiot di bursa transfer mendatang. Rencana Manchester United ini bisa berjalan lancar, mengingat Juventus merupakan salah satu klub yang berminat mendatangkan Donny van de Beek usai performa ajaibnya bersama Ajax Amsterdam di Liga Champions 2018-2019 silam. Manchester United sendiri tertarik mendatangkan Adrien Rabiot karena mereka merasa membutuhkan sosok gelandang box-to-box baru untuk membuat lini tengah mereka semakin solid. Awas Real Madrid, Diogo Jota sedang panas. Real Madrid akan meladeni Liverpool dalam duel sengit perempat final Liga Champions Rabu 7 April pekan depan. Laga ini tidak akan mudah bagi kedua tim. Musim ini adalah musim debut Jota di Liverpool dan dia sudah tampil luar biasa di beberapa bulan awal. Jota terus mencetak gol ketika trio Salah, Mane, Firmino sedang tumpul. Jota telah membungkus 6 gol di Premier League musim ini dan 4 gol di Liga Champions. Dia pernah mencetak hat-trick ke gawang Atlanta dan teranyar Jota tampil apik dengan golnya yang membantu Portugal mengalahkan Luxembourg. Dia juga mencetak 2 gol ke gawang Serbia. Ubah sikap, Arsenal siap dengarkan tawaran untuk Aubameyang. Masa depan Pierre-Emerick Aubameyang di Arsenal tidak selamanya aman. Kabarnya baru-baru ini The Gunners mengubah sikap dan siap mendengar tawaran yang masuk untuk sang kapten. Bahkan Aubameyang mungkin saja pergi di bursa transfer musim panas mendatang. Aubameyang sebenarnya baru menaikkan kontrak baru di musim panas lalu. Namun performanya merosot drastis usai menaikkan kontrak baru tersebut. Dia tidak bermain sebaik sebelumnya dan sempat tertekan di tengah paceklik gol. Aubameyang adalah pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal saat ini. Dia dikabarkan menerima gaji sampai 300.000 pound sterling dalam sepekan. Penjualan Aubameyang seharusnya akan sangat membantu. Setidaknya beban gaji Arsenal akan berkurang. Namun justru itulah yang membuat situasinya sulit. Tidak mudah menemukan pembeli untuk Aubameyang dengan gaji sebesar itu. Gagal bangkrut, Inter Milan dapat pinjaman dana selangit dari perusahaan Amerika Serikat. Gagal alami kebangkrutan musim ini, raksasa Liga Italia Inter Milan akhirnya berhasil mendapatkan pinjaman dana hingga 250 juta euro dari salah satu perusahaan besar Amerika Serikat sampai akhir musim. Melansir laman Corriere dello Sport, disebutkan bahwa Inter Milan menerima pinjaman salah satu bank besar Amerika Serikat, Goldman Sachs, pada Rabu 31 Maret lalu. Lebih lanjut dijelaskan, pihak Sunning Group sebagai pemilik Inter Milan memang membutuhkan dana cepat untuk membayar segala tenggat pembayaran yang bakal jatuh tempo bulan ini. Kena UU penistaan agama, Gianluigi Buffon dihukum larangan 1 pertandingan. Penjaga gawang senior Juventus Gianluigi Buffon dijatuhi hukuman larangan bertanding 1 laga pasca diputus bersalah setelah dianggap melakukan ekspresi menghujat. Buffon dianggap menghina Tuhan pada laga Giornata ke-13 Serie A kontra Parma di Stadion Ennio Tardini 19 Desember 2020 yang lalu. Pada laga yang dimenangkan Juve dengan skor 4-0 tersebut, Buffon yang tampil sebagai starter tertangkap audio lapangan saat meneriaki rekan setimnya, Manolo Portanova, dengan kalimat "Porco Dio" yang berarti Tuhan babi. Dengan hukuman ini, Buffon bakal absen di derby Turin kontra Torino pada Giornata ke-29 Sabtu 3 April. Kode keras Erling Haaland ke Dortmund, saya sudah beli rumah di Spanyol. Spekulasi soal masa depan Haaland jadi semakin panas dengan munculnya kabar terbaru dari Deportes 4. Media asal Spanyol itu mengklaim bahwa sang bomber sudah menginformasikan kepada Borussia Dortmund tentang rencananya untuk melanjutkan karir di Spanyol. Masih dari sumber serupa, rumah anyar Haaland terletak di Marbella. Saya sudah punya rumah di Spanyol. Demikian kalimat yang kabarnya diucapkan Haaland kepada manajemen Dortmund.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!